3, 2, 1. close your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini yang udah pada hadir? Alhamdulillah. 20, 30, 40. Masya Allah. Begitu antusias ya. Walau makanan seadanya, insya Allah berkah. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang meluangkan waktu, baik secara online ataupun secara offline yang hadir di sini, Allah berikan rahmat, Allah berikan ridho akan ilmu yang nanti kita terima. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharingkan di sini dengan tema apa sih Tat? Tertundanya akad. Jadi lupa Tat. Deg-degan soalnya. Akad yang tertunda. Oh iya. Bukan akad jual beli ya Tat ya. Saya jadi deg-degan ini kalau soal akad. Maklum belum pernah akad dan kecuali akad kredit, akad kredit atau jual beli kan? Iya. Dan mudah-mudahan kita akan sampai sekitar jam 9 ke depan, 9 malam ke depan. Nanti ada beberapa rangkaian. Nanti kita baca dulu tadarus bersama, baru sharing. Dan Gurunda Ustadz Firdaus sudah bersiap. Saya di sini mungkin nanti akan beliau arahkan. Perasaan enak sih ini, cuman agak kerimet dingin kan. Iya. Oh, kita mulai dari tadarus dulu ya tadi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bihadza. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semua sahabat Rumah Hati yang hadir dan juga yang online bersama Zoom-nya Majelis Rumah Hati dan juga di Instagram-nya @rumahhati11 insyaallah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita buka majelis kita, talk show kajian kita malam hari dengan baca suratul Fatihah. Semoga seluruh sahabat Rumah Hati dimanapun berada diberikan keberkahan dunia akhirat, dan juga hajat-hajat dari program Rumah Hati semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan juga yang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Yang sedang gundah gulana Allah mantapkan hatinya insyaallah. Ala halini ya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari iftah as-surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah ke-14 al-ayat khamsah wasalasin. Kam? Khamsah wasalasin. Berapa? Wasalasin. Balik dong. 35. Araf itu satuannya dulu yang disebut, baru puluhannya. Khamsahnya 5, salasinnya 30. 35. Surah Ibrahim surah ke-14 ayatnya ke-35. Saya bersama Al-Quran Wakafnya Rumah Hati. Nah, teman-teman yang di Zoom
atau di Instagram bisa melihat ini Quran wakaf Rumah Hati. Insya Allah tahun ini atau Ramadan kali ini kita akan open donasi untuk Quran wakaf. Alhamdulillah Quran wakaf kita tahun lalu sudah dicetak 1000 eksemplar dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dan sudah habis, tinggal berapa puluh saja. Semoga tahun ini bisa memaksimalkan lagi, teman-teman bisa wakaf jariah untuk Al-Quran. Dimanapun berada pahalanya ngalir kemana-mana insya Allah. Amin. Ya, sudah? Setelah saya baca, teman-teman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina. 1 2 3. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga dengan baca Quran tadi hati kita hidup kembali, gitu ya. Hidup kembali setelah mati karena akad yang tertunda. Nah, masuk begitu kan ya. Alhamdulillah hadir kadif kita Bang Amar, Bang Mako sebagai Al-Haqab dan juga teman-teman majelis yang lainnya. Alhamdulillah. Tema kita malam hari ini tentang akad yang tertunda. Bersama saya sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Yayasan Rumah Hati Peduli. Masya Allah ya. Jadi sebelah saya ini orang yang sangat penting di Rumah Hati ya. Very important person. Important. Maksudnya jadi VVIP. Wah, gitu ya. Very gitu ya. Jadi sebelah kiri saya ini adalah tamu kita di Close Your Heart bersama Majelis Rumah Hati. Memang sengaja kajian kita bikin senyaman mungkin karena biar interaktif. Teman-teman yang ada di Zoom silakan menyampaikan pertanyaan dari sekarang, yang di Instagram juga menyampaikan pertanyaan dari sekarang. Biar nanti kita bahas tentang seluk-beluk, karena ini ada jamaah Rumah Hati yang dari kemarin itu sudah curhat, Kang. Masya Allah. Alhamdulillah orangnya hadir di sini.
karena saya minta memang tolong hadir di kajian malam hari ini. Judul curhatannya sama saya adalah urusannya adalah tentang akad yang tertunda juga ternyata. Allahu Akbar. Jadi pas banget momennya. Tapi belum sampai akad, masih babnya tentang ridhonya orang tua. Nah, gitu ya. Sebelah saya lagi saya terangkat, sebelah saya adalah gestar sebetulnya. Jadi saya pembawa acara. Ya, jadi yang harus dipahami teman-teman, saya adalah pembawa acara, gestarnya adalah di sebelah saya. Kita akan ngulik-ngulik hati beliau. jadi deg-degan nih kalau diulik hatinya. Ya, tulisan kaosnya apa nih Kang? Waduh, Alon-alon asal kelakon ya? Alon-alon Calon menantu. Oh, calon menantu, jawaban doa ibumu. Ya. Nah, ya calon menantu siap-siap. Teman-teman yang sedang mencari mantunya, tolong ibunya diajak live juga. Diajak live sekarang, ya, diajak live sekarang. Alhamdulillah, sebelum kita masuki bab inti dari akad yang tertunda, berarti kalau sesuatu yang tertunda berarti ada something, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menyebab dia tertunda. Contoh, kita ketinggalan kereta. Itu posisinya ada dua kemungkinan. Keretanya terlalu cepat atau kitanya terlambat. Gitu ya. Sama juga tentang segala macam hal dalam kehidupan kita. Ada yang sesuatu yang berhasil, ada sesuatu yang gagal. Kalau dalam dunia bisnis itu ada dua kemungkinan, ikhtiar langitnya atau ikhtiar buminya yang belum maksimal. Nah, ada kacamata matematika manusia, ada kacamata spiritual juga yang harus kita lihat. Dalam urusan akad juga begitu. Nah, kemarin juga tadi pagi ada voice note juga masuk ke saya. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah jodoh itu patokannya menikah? Orang dikatakan berjodoh itu patokannya apa Ustaz? Menikahkah atau seterusnya? Gitu ya. Apakah orang yang sudah menikah itu termasuk bagian dia sudah berjodoh? Padahal sering saya sampaikan di majelis rumah hati, menikah belum tentu berjodoh. Terus kalau yang belum berjodoh gimana Ustaz? Nah, kita bahas malam hari ini. Kembali lagi ke talk show. Adik lewat. Sekarang kita tanya gestar kita di sebelah kita, gitu ya, masuk poinnya. Jadi, Kang Fitra, kira-kira pernah nggak mengalami sebuah keberhasilan dalam hidup apapun? Keberhasilan dalam hidup pernah. Contohnya ya mungkin berhasil menamatkan kuliah, berhasil mendapatkan kerjaan, berhasil taruh dulu nih. Iya. Walaupun tengah-tengah ulang lagi dari awal. Tapi pernah berhasil ya? Pernah mengalami keberhasilan dalam hidup. Pertanyaan berikutnya adalah seneng nggak sampai ke titik berhasil itu? Senang banget kan? Senang banget ya? Perasaannya bahagia ya? Kayak terus kira-kira kalau di review ke belakang untuk sampai ke titik berhasil perjuangannya gimana? Perjuangannya berat banget. Kita kadang-kadang yang pas kalau misalnya contoh kerjaan. Waktu itu saya pernah melamar pekerjaan di mana waktu itu saya baru beres kecelakaan. Jadi setelah kecelakaan yang panjang itu saya istirahat, jadi tangan ini patah kan. Karena apa namanya kecelakaan, tangan patah. Patah apa retak? Patah. Jadi jadi tepatnya. Jadi bukan hanya hati yang patah. Hati itu nggak akan patah karena medis bukan medis. Enggak, itu kan patah hati. Ya kan patah hati. Oh iya. Jadi sebelum ente patah hati, patah tangan dulu. Cobaan yang ada. Teman-teman belum pernah tahu kan, Kang Fitra pernah patah tangan kan? Taunya cuma patah hati kan? Not ya. Gitu. Ada ya bekasnya ya. Kalau tangan patah ada bekas. Kalau hati patah. Hati patah ada rasa. Iya. Lanjut. Jadi apa namanya? Gimana tuh
titik sampai bisa ngerasa berhasil perjuangan gimana? Jadi pada saat waktu itu pada recovery, jadi kalau patah tulang itu kan harus ada terapi-terapi yang emang dia itu bakal bisa kembali fungsi normal itu pada saat mungkin untuk makan obat tertentu atau dia sudah bisa beraktivitas. Nah waktu itu pas kebetulan ada peluang perusahaan farmasi. Waktu itu kalau di Farma, saya posisi di Bandung dan waktu itu rangkaian tesnya itu ya agak lumayan berat sampai intinya saya emang waktu itu masih masuk masa recovery udah setahun, diwawancara sampai akhirnya datang satu pimpinan yang mungkin akhirnya dia merekrut saya karena ya waktu itu saya coba jujur dengan keadaan. Salah satunya Pak, kondisi saya masih recovery soal tangan. Kalau misalnya pekerjaannya tidak membawa mungkin secara fisik yang berat-berat, saya insya Allah siap ditempatkan di mana saja. Itu perjuangan itu ya? Perjuangannya interview. Tapi pernah, akhirnya berhasil dong? Akhirnya Alhamdulillah berhasil. Akhirnya berhasil di titik itu. Dan kebetulan posisi itu yang memang diidam-idamkan atau gimana posisi pekerjaan pada saat itu? Jadi sebenarnya yang diidamkan adalah bisa bekerja lagi kan? Oh, bisa bekerja lagi. Apapun posisinya pada saat itu. Oh, dan di situ titik perjuangan yang dan bisa berhasil. Masya Allah. Jadi teman-teman itu sebelum kita berbicara tentang kegagalan, poin terpenting dalam hidup kita itu adalah satu, sebelum kita menyalahkan Allah akan tundanya akad, akan gagalnya kehidupan kita, akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang buruk, maka yang perlu dicatat adalah ingat dulu kebaikan Allah. Tuh. Jadi sebelum kita ngegerendeng, sebelum kita ngedumel tentang keburukan yang dalam hidup kita terjadi, yang terjadi dalam hidup kita kegagalan, putus, gagal ta'aruf, gagal nikah, gagal, tapi posisikan kata berhasil di depan terlebih dahulu. Biar apa? Biar di saat kita bicara kegagalan, porsinya makin sedikit. Biar porsi bersyukurnya makin banyak. Gitu, ya. Jadi itu satu keberhasilan perjuangan yang memang luar biasa. Selain masalah pekerjaan tadi, ada nggak perjuangan yang lebih lagi atau yang sampai detik sekarang diingat terus? Sebetulnya receh, tapi ingatnya itu kuat banget. Kejadian apa tuh? Apa ya? Mungkin waktu itu ya pada saat pekerjaan itu biasanya terkait soal target kan. Target itu biasanya ada target bulanan sampai ada target per semester lah. Jadi intinya waktu pada saat bekerja farmasi itu kan ada nilai-nilai yang menjadi target. Dan waktu itu adalah tantangannya adalah bagaimana kita bekerja di lapangan bisa menemui seseorang, baik itu kan waktu itu banyak berhubungan dengan dokter, apotik yang memang kita berusaha memasukkan suatu produk sehingga nanti ada target yang tercapai tiap bulan. Dan yang waktu itu sebenarnya dari tercapainya target kan perlu dapat bonus. Bonus itu ya ibaratnya bisa dirasakan sama keluarga di rumah. Allah. Ya, jadi di saat kita berjuang lalu kita sampai di titik perjuangan itu dan kita berhasil, pasti ada bonus. Sama tuh hidup kita juga begitu. Jadi jangan sampai ngebayangin bonus dari Allah kalau kita belum berjuang, belum nyampe target. Targetnya apa Ustadz kalau urusan jodoh? Berimannya, bertakwanya. Karena apa? Dalam kajian kita dalam bab rumah hati itu, jodoh itu tidak ditentukan Allah. Maka orang yang betul-betul mendapatkan jodoh dari Allah, dia betul-betul gift from Allah, betul-betul dapat bonus tambahan tadi yang bisa bikin orang bahagia. Gitu kan ya? Karena bunyi ayatnya adalah dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 20 sampai 25. Wa min ayatihi, terus wa min ayati. Kenapa? Jodoh itu datang melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti apa? Oh, emang dia nggak digariskan. Posisi bonus itu kan sebetulnya tidak ada dalam akad
di saat kita dalam bekerja dalam tanda kutip di luar gaji normal gitu ya. Dia ada mendapatkan bonus itu di saat kita mencapai target, mencapai hasil maksimal, mendapatkan poin baik. Sama lah, Ustadz saya udah sholat, Ustadz kajian mana saya makan, Ustadz YouTube mana yang ngebahas tentang jodoh udah saya telan semuanya kayak minum obat, sehari 3 kali tuh nonton YouTube-nya. Ustadz tilawah saya nggak putus, Ustadz sedekah saya mohon maaf bukannya ria, tapi insya Allah mah jalan terus. Apalagi kurangnya? Oh, ada target yang memang belum tercapai lagi. Apa? Satu, hubungan sama orang tuanya miss. Hubungan sama manusianya bermasalah. Kan error. Jadi hubungan sama Allahnya fine, baik. Ibarat kata ini di depan bos besar, sami'na wa ata'na. Depan bos, begini bos, siap bos, jangkrik bos, gitu ya. Tapi di depan teman-temannya dia bermuka masam. Di depan orang tuanya dia menyakiti hatinya. Di depan sahabatnya dia juga menyakiti perasaan sahabatnya dan seterusnya. Jadi urusan ibadah, urusan memaksimalkan target kita untuk mendapatkan hadiah bonus dari Allah berupa jodoh adalah hubungan manusianya juga harus baik. Jadi clear semua baru keluar bonusnya. Sama lah, kerjaannya bagus, ininya semua bagus, tapi mohon maaf hubungan sama teman kerja bermasalah. Kira-kira keluar nggak bonusnya? Jadi pertimbangan gitu ya. Bisa-bisa dimutasi gitu ya. Wah, ini sering bermasalah nih di divisi ini. Begitulah hidup kita. Makanya bisa jadi mohon maaf lahir batin, kita gagal bertaaruf, kita gagal menikah, kita gagal berakad. Bisa jadi mohon maaf kita ini menjadi cerminan lawan jodoh kita. Ustadz tadi kurang baik apa Ustadz? Orang tua beres Ustadz, ridhonya orang tua rapi, kakak rapi, teman-teman baik, sholat nggak usah ditanya Ustadz. Duha saya udah 12 rakaat, cakep. Sedekah saya udah nggak usah ditanya. Terus begitu, tapi kok bisa gagal? Nah begitu ya, kok bisa gagal? Ternyata gagalnya kita ini adalah menjadi cerminan untuk pasangan kita. Jadi bukannya kitanya nggak baik, ternyata calon kita, calon pasangan kita bisa jadi yang tidak baik. Allah nyelamatin hidup kita, tuh, gitu ya. Jadi di saat lingkaran luarnya sudah rasa syukur, perjuangan dulu mencapai titik berhasil, akhirnya melihat sebuah kegagalan itu menjadi hikmah, begitu ya. Lanjutkan ya, dari sebuah keberhasilan, perjuangan sampai dapat bonus. Lalu itu dulu di Bandung ya? Di Jakarta kan? Oh, di Jakarta. Kalau di Jakarta ya. Jadi pada saat tesnya di Bandung, penempatannya ternyata di Jakarta. Penempatan di Jakarta, dan itu pertama kali menginjakan ibu kota. Iya, pokoknya sempat waktu itu berniat kalau kerja itu jangan sampai di Jakarta, macet, panas. Tapi ternyata tuh catat tuh doa tuh begitu, doa. Jangan. Semoga bukan yang berkacamata, nggak pakai masker, bukan pakai cadar. Intinya pengennya jodohnya begini, jangan begini. Tapi justru ternyata Allah pengennya kita, lu harus berjuang dengan apa yang lu takutin. Gitu ya. Hidup tuh begitu. Ya Allah, semoga dapat mertua yang udah punya kontrakan banyak. Jadi nggak perlu capek-capek ngontrak. Syukur-syukur dapat rumah gede plus kontrakan. Tapi ternyata kita dipasangin sama Allah dengan jodoh yang mohon maaf di bawah standar kita. Allah cuma pengen ngucap, lu harus berjuang untuk sampai ke titik itu. Kalau gua kasih instan langsung ke titik itu, bisa jadi lu ninggalin gua. Satu lagi poin,
Dapat Ya. 2 poin. Ternyata kegagalan itu membawa hikmah. Gitu. Bisa jadi nih, mohon maaf, kalau Rumah Hati langsung dikasih gedung yang bertingkat, bisa jadi kajiannya ogah-ogahan. Males tuh gedung mahal gitu. Tapi Allah justru pengen rintis biar sampai ke titik itu. Di saat kamu di titik itu merintis dan berjuang, kamu akan banyak bersyukur. Teman-teman juga harus begitu. Penolakan, kegagalan, yang tertunda, apapun bahasanya, itu semua harus diambil benang merah yang disebut dengan hikmah, dan harus menjadi poin positif, nggak boleh negatif. Ustaz sakit, Ustaz, sehari aja, besok langsung jadi energi positif dan seterusnya. Jadi motivasi. Tadi itu Kang Fitra bilang, jangan sampai dah kerja di Jakarta, Allah kasih di Jakarta cash begitu. Hati-hati tuh aneh mulutnya, tajam mulut kita, karena mulut kita dipakai berzikir. Hati-hati. Makanya besok hati-hati kalau ngucap Bismillah Ustaz, ya sedatangnya aja dah. Allah datangin yang sedatang-datangnya. Nah gitu, jangan lu tolak. Nggak boleh ditolak, karena ada itu yang lo minta. Mintanya apa kemarin? Yang sedatangnya, ya itu ketok pintu, udah waalaikumsalam jodoh. Minta yang ya Allah, yang rapih, yang wangi, yang cantik, yang ganteng. Itu kos begitunya, ganteng, cantik, nggak enak juga, ya kan? Iya begitu, beneran dah. Polusi hidung. Iya beneran, ya beneran. Harus komplit, ya paketnya. Biar nanti kalau ternyata ada ada spek yang kurang, kita bisa komplain, ya Allah, kenapa begini? Tinggal tunggu 1 bulan, oh ternyata dia sama saya. Nah, hikmahnya begitu. Tapi selebihnya kita banyak bersyukur. Kembali ke tadi permintaannya Kang Fitra, ya Allah, jangan dah kerja di Jakarta. Iya. Malah sekarang ngetop. Udah berapa tahun di Jakarta Kang Fitra? Mungkin kalau dihitung-hitung hampir sekarang jalan 7 tahun. Lo itu 7 tahun? Nah, gila. Ya 7 tahun ibarat kata anak baru SD itu, ya, belum SMP, gitu ya. Berarti Allah pengen Kang Fitra belusukan lagi di Jakarta. Kayak Ono tukang belusukan. Iya. Masuk ke got nih. Ya jadi kurang lagi belusukan buat 7 tahun. Allah pengen Kang Fitra kuasain ke Jakarta. Bisa jadi jodohnya di luar Jakarta. Jadi besok kalau datang ke Rumah Hati nggak nyasar lagi. Masya Allah. Gitu ya. Terus setelah banyak mengalami perjuangan dan keberhasilan, lalu ada nggak titik terendah? Wow, kita mulai dari yang terendah dulu. Titik terendah dalam proses kehidupan Kang Fitra yang bukan putus asa ya, tapi udah benar-benar terendah banget. Aduh, kayaknya. Yang pertama dalam hal apa dulu? Kalau titik terendah ya Kat ya. Jadi, Dalam hal apa dulu? Mungkin dalam hal ini Kat, dalam hal finansial pernah. Tapi Finansial. yang paling utama tuh waktu yang pas kecelakaan sebenarnya Kat. Oh, yang terendah itu terendah tuh ya. Jadi ngerasa bahwa Kecelakaannya di mana sih? kecelakaannya itu waktu masih di Cimahi Kat. Jadi di kampung halaman. Jadi waktu itu karena kecelakaannya cukup parah, sehingga motor sama mobil Kat. Jadi yang pas mobil itu dari bawah ngambilnya ngebut, sehingga saya ke apa ya? Jadi, Adu banteng. enggak, ketabrak tapi lewat sisinya gitu yang pas belok gitu. Ente di kanan. Ya di kanan. Jadi kehajar, saya udah langsung kesadar itu udah di UGD. Waktu itu nggak sadar tangan patah, tapi ini tuh sobek. Jadi waktu itu pada saat kecelakaan parah udah di IGD dan divonis ini mesti operasi, tapi dokternya belum ada. Dokternya belum ada itu karena waktu itu jatuhnya malam Minggu. Ya, malam Sabtu, karena kan Sabtu Minggu itu nggak ada. Allah. Dan ternyata karena melihat
waktu itu saya sempat pendarahan, jadi sebelum dipastikan mesti dioperasi tulang, harus di CT scan dulu itu kepala, apakah ada benturan apa enggak, karena dokternya nggak mau ngambil resiko. Pada saat mesti di CT scan, rumah sakit daerah itu, jadi yang pas di Cimahi itu dia nggak ada fasilitasnya. Jadi saya mesti dilarikan ke ambulan pada saat Jumat siang dengan kondisi tangan itu di gips dan naik ambulan zigzag tuh kan. Jadi agak-agak goyang gimana, makin ngeri. Intinya pada saat di CT scan, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Jadi itu ngerasa itu di titik terendah. Ya, titik terendahnya itu jadi waktu itu juga sama, posisi belum kerja, jadi beban orang tua karena Kuliah udah selesai. udah selesai. Udah selesai. Gitu. Jadi itu di titik terendah tuh ya. Ya di titik terendah. Kasus kecelakaan tadi. Iya, kerja nggak punya, terus kayak udah jadi beban orang tua, kecelakaan. Yang nabrak tanggung jawab nggak? Yang nabrak itu ternyata dia itu kan angkot, jadi dia itu anaknya yang si sopir, jadi bapaknya itu jadi apusan anaknya. Oh, pantesan nggak bisa menguasai mobil. Jadi dia kalau nggak salah umurnya masih di bawah lah, sekitar mungkin antara 13-14. Walah, kasus baru lagi tuh ya. Jadi wah waktu itu emang ya kita mau gimana lagi, musibah. Itu namanya musibah. Tapi disitulah titik balik akhirnya posisi Kang Vital bisa bersyukur di saat dapat kerjaan. Coba kalau dapat kerjaan posisinya dia sehat, akhirnya kan nggak bisa cerita bahwasanya ini loh titik keberhasilan, betul nggak? Masih keliling-keliling kali tadi. Karena di Cimahi Bandung itu wah enak sih buat keliling-keliling. Ya, jadi sebetulnya akhirnya tadi ya, akhirnya ada hikmahnya bahwasanya pencapaian pertama gue berhasil itu dapat kerjaan dalam posisi gue sebenarnya recovery. Coba kalau sehat, dapat pekerjaan biasa aja. Biasa. Oh iya benar. Iya dong. Benar. Jadi sebetulnya ya yang membuat kita berhasil dan yang membuat kata syukur itu adalah dari sebuah kegagalan dari sebuah titik terendah tadi. Berikutnya titik terendah tadi masalah kecelakaan. Kalau titik terendah lagi dalam urusan asmara. Waduh. Di mana tuh? Titik terendahnya itu di bab mana tuh? Apa ya tadi? Ini bingung ngejawab antara banyak kisahnya sama emang udah mentok bingung aja. Terlalu banyak rendahnya tadi. Oh, terlalu banyak rendah. Sebenarnya kan saya Itu berprinsip kalau grafik itu nah, gimana kan? apa ya? Ya mungkin titik terendahnya dulu juga sempat mau menikah ceritanya. Sebelum ini sebelum bergabung di rumah tadi. Ini kenapa jadi pancing turun? Sebelum bergabung di rumah hati ya? Berarti masih di ISN. Sebelum Ya, ISN juga? waktu ya mungkin masih jadi penggiat. Oh, maklar sedekah. Ya kali. Jadi ya intinya waktu itu ya ibaratnya sempat ditikung lah gitu. Kalah ini. Mungkin Jadi intinya titik terendah dalam asmara tadi udah sampai mau nikah. Udah jadi bukan sampai, jadi udah memutuskan ibaratnya udah khitbah tapi masih secara omongan. Yuk kita Orang tua belum ketemu. Orang tua belum ketemu tapi udah tahu lah, udah oke sebenarnya. Oke. Tinggal mau secara resmi. Terus tiba-tiba ada belokan. Tiba-tiba ada Iya, ada belokan gitu kayak pembalap gitu. Iya. Tet di telinga. Pas belokan ada motor di belakang yang motornya keren, cakep, Iya. dibelokkan lebih cepat. Yes. Nah. Set. Jadi tapi mereka. Jadi. Ya. Oh jadi, nggak gagal, nggak gagal. Jadi kan. Sampai sekarang. Kalau sampai sekarang bubar sih sebenarnya. Iya. Baru nih pengen doain, nggak doain yang baik udah. Saya percaya kan bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tidak terjadi sekarang. Iya. Jadi mau sebagus apapun tetap kegagalan itu ya adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Iya. Nggak usah bagus-bagus. Jadi akhirnya pasangan yang ninggalin ente terjadi pernikahan. Tapi sekarang kabarnya bubar.
Tahu-tahu anak nggak di kabar? Kan kita Orangnya nonton ya dulu. Maaf. Coba dicek siapa yang nonton. Maaf, ini saya tanya. Nggak ada briefing nih? Iya, sengaja nggak ada briefing dah. Kos-kosan aja pokoknya terjadi di sini kos-kosan. Intinya Nosara ya, Nosara. Kita aman dari undang IITEU, apalah pokoknya. Siapa namanya ini ada nih yang nonton nih. Mang, siapa namanya Mang? Iya, iya. Panggil orangnya lah gitu. Mari kita undang orangnya gitu. Jadi sebetulnya apa tuh hikmahnya di saat tiba-tiba ente ditinggal, akhirnya mereka jadi menikah, terus tiba-tiba dengar kabar mereka gagal bubar. Apa tuh yang terbesit pertama tuh? Peluang. Waduh. Peluang. Kutunggu jandamu. Peluang. Kuatanya Itu judul talk show minggu depan kan? Jangan. Bintang tamunya Marcos. Jadinya siapa yang dicari? Nggak boleh kayak gitu. Apa namanya? Jangan sebut mantan, sebut saja alumni. Karena Iya. siapa tahu nanti kita reuni. Iya. Boleh. Iya, jadi kembali lagi di saat itu tahu kabar itu apa respon pertama hati? Wis. Ya, sebenarnya responnya sudah tidak se-excited dulu pada saat ingin melamar sih, karena kan sebenarnya kalau saya berprinsip bahwa yang lalu biarlah berlalu. Mari buka lembaran baru. Mari kita buka rekening baru. Iya. Jadi intinya responnya sudah slow respon saja gitu kan. Nah, maksudnya apa hikmahnya tuh? Di saat itu tahu, oh ternyata sama dia gagal. Coba sama gua, ada nggak bikin bahasa gitu? Pasti ada. Nah, bisa jadi gagal juga gitu. Cuman beda waktu aja. Iya. Berarti bisa jadi ya kayak Ustadz yang pertama tadi kita kemungkinan ya pada saat pernikahan itu belum tentu jodoh kali kan ya. Jodoh ada umurnya juga atau jangan-jangan ada dewasanya kan. Oh, halo, itu ya, itu yang perlu dijawab. Ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru sampai bahasan kita di titik terendah tadi, di titik keberhasilan, di titik perjuangan, rasa syukur dan seterusnya. Tadi Kang Fitra sudah bercerita juga titik terendah dalam kehidupan di saat beliau harus kecelakaan yang harus tangannya dioperasi, posisinya dan seterusnya. Lalu ada titik terendah dalam asmara tadi ya, ditinggal menikah gitu. Ditelikung, ditinggal menikah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, masih sehat. Berarti apa? Kegagalan itu tidak membuat kita mati. Kegagalan itu tidak membuat hidup kita selesai. Gitu kan ya? Itu titik terendah beliau. Apalagi mohon maaf, saya tahu lah ya, mungkin di saat itu kejadian itu umur beliau juga masih belia. Masih belia dalam tanda kutip. Belum ada kajian-kajian pranikah, gitu kan ya? Belum ada tempat yang bisa jadi curhatan, belum ada rumah hati, gitu ya. Belum ada rumah hati. Jadi mencurahkan kegelisahan itu nggak ada tempat. Makanya bersyukurlah teman-teman, saat ini sudah ada rumah hati, banyak kajian-kajian pranikah segala macam bisa menjadi tempat yang tepat untuk kita mencurahkan gimana sih solusinya dan seterusnya. Maka dalam surah Ibrahim yang tadi kita baca, yaitu ayat 35, ini bayangin ya, levelnya begini. Ini kita ini hamba Allah yang sederhana, yang banyak dosa dan seterusnya. Ini yang dibahas adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim itu lahir Nabi Musa sampai ke titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bapaknya para nabi. Perhatikan ayat ini. Wa il khala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi sekelas Nabi Ibrahim saja dia tetap minta tolongnya sama siapa? Allah. Minta tolongnya sama Allah.
Itu sekelas Nabi Ibrahim. Lah kita ini siapa? Nggak minta tolong sama Allah. Makanya mohon maaf lahir batin, kalau teman-teman hari ini masih dalam keadaan gagal atau menuju atau sedang akad yang tertunda, pertanyaannya kemarin minta tolongnya sama siapa? Kalau minta tolongnya Ustadz, kan Ustadz yang proses, kan Ustadz yang bantuin. Tuh. Itu saja titik terendah teman-teman melakukan sebuah kesalahan. Pertama, minta tolong sama manusia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berkata, kalau teman-teman pengen merasakan sakit hati yang sengaja, yaitu berharaplah kepada manusia. Jadi teman-teman ini belum pernah ngerasain sakit hati, coba deh rasain sakit hati yang sengaja, yaitu dengan berharap kepada manusia. Sakit hati yang sengaja berharap pada manusia. Tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Ya, cikal bakal Ka'bah, prosesi haji dan prosesi ibadah di kota Mekah diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu berikutnya wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jadi Nabi Ibrahim juga minta jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari apa? Minal asnam, menyembah berhala. Itu 2 titik. Itu baru 1 ayat. Jadi 1 minta pertolongannya sama Allah. Kalau kita tidak minta pertolongan sama Allah, berarti kita sudah minta pertolongan kepada berhala. Berarti sudah syirik. Ini bisa jadi nih, mohon maaf lahir batin, Ustadz udah jadi syirik kecil, minta tolongnya sama Ustadz, minta tolongnya sama pakar pernikah, minta tolongnya sama ahlinya ta'aruf, tapi tidak pernah melibatkan Allah, maka teman-teman sudah jatuh yang namanya syirik kecil. Wajar kalau gagal. Gitu ya, itu pesannya. Jadi tinggal dicek sekarang, selama ini kegagalan itu terjadi, selama ini minta tolongnya sama siapa? Urusan apapun, malam hari ini bicara tentang akad. Berarti kalau banyak akad yang tertunda, kalau hari ini banyak peristiwa gagal dalam hidup kita, cuman pertanyaannya selama ini minta tolongnya sama siapa? Padahal dalam surah Al-Fatihah itu sudah sering kita abadikan dan kita hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada aku menyembah dan hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta. Itu janji. Sama halnya, hanya kepadamu aku sayang, hanya kamu satu-satunya yang aku cinta. Begitu enggak? Enggak, konteksnya sama enggak tuh bunyi iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu konteksnya sama enggak? Kalau kita ini sering bilang kamu hanya satu-satunya aku cintai. Begitu enggak? Konteksnya sama enggak tuh kan kira-kira? Sama. Terus tiba-tiba kita dikhianatin. Sakit enggak? Sakit. Marah nggak? Marah. Apalagi Allah yang kita khianatin, apalagi Allah yang kita sakitin, berantakan hidup kita, berantakan rencana kita. Bener kan? Udah mateng nih, habis lebaran, bulan Syawal, ngelamar, begini. Saya sudah ada schedule tuh. Ustaz, minta tolong lamaran nanti bulan Juni.
Insya Allah pernikahan bulan Agustus di gedung ini. Kita lihat aja. Itu rencana Juli lamaran, Agustus pestanya di gedung ini, ini begini-gini aja. Itu kan masih panjang, bukan besok. Itu masih banyak 1000 peristiwa yang akan terjadi. Tinggal satu, dia ngelibatin siapa di situ. Kalau banyak ngelibatin campur tangan manusia yang ngerasa hebat dengan ilmunya, udah Allah di nomor sekian kan, ya berdoa aja selamat tuh sampai bulan Agustus. Nah bahasanya begitu. Jadi teman-teman juga begitu. Dari sekarang sebelum bicara akad, sebelum bicara khitbah, sebelum bicara ta'aruf, maka siapa yang pertama kali kita libatkan? Allah. Baru nanti Allah bukain jalan ketemu saya, ketemu yang lain. Ketemu saya itu atas perintah Allah. Teman-teman hadir online, offline, semua itu semua atas perintah Allah. Perintah Allah. Kamu berproses dengan dia, kamu berproses dengan dia, kamu ketemu dia, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi hikmah dari surah Ibrahim ayat 35 tadi bahwasannya jangan sampai ninggalin Allah. Jangan berharap banyak pada manusia. Cek kegagalan kita selama ini, kita minta tolongnya sama siapa? Gitu. Kang Fitra, pertanyaan terakhir. Dari keberhasilan yang pernah dicapai, dari kegagalan yang pernah juga menimpa, lalu dari dua hal tadi, antara hitam dan putih, antara kegagalan dan keberhasilan, saya tidak bicara banyaknya yang mana, tapi apa sih yang membuat Kang Fitra hari ini tetap bertahan dalam tanda kutip, masih istiqomah untuk berjuang di rumah hati dalam konteks dakwahnya, sosialnya, masih pengen melakukan kebaikan-kebaikan, masih pengen terus mencoba proses dengan A, B, C dan seterusnya. Apa yang membuat itu semuanya bertahan, kan? Yang buat saya bertahan mungkin ya, saya ingat satu ayat kan yang tentang, jadi gini, tidaklah dikatakan engkau beriman sebelum kami uji gitu kan. Jadi saya ingat beberapa hal, mau itu kegagalan ataupun misalnya pahit getir tentang peristiwa, saya ingat bahwa kita bisa bikin bangkit lagi gitu kan. Kayak contoh kemarin pada saat saya gagal pun, Allah kira-kira ingin apa nih saya gitu. Habis itu saya coba, yaudah bismillah, mulai lagi tanpa kita kehilangan harapan Allah. Jadi titik baliknya adalah sebuah ayat yang mengatakan kalaulah kita beriman pasti diuji. Terus kembali semuanya kepada Allah. Jadi itu yang membuat bertahan ya. Ya, saya ngambilnya adalah Allah pasti nguji karena ya Allah pengen lihat seberapa tahan mungkin gitu kan. Jadi kalau besi mungkin kan mesti ditempa berapa kali gitu. Allah, gitu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jazakallah khair Kang Fitra sudah hadir di talk show majelisnya Rumah Hati. Masya Allah, dengan catat ya teman-teman, kita ini tanpa briefing dalam tanda kutip, nggak ada settingan. Hari gini kan aneh settingan ya, sering banyak settingan gitu ya. Tapi kita nggak settingan, jadi apa yang keluar dari jawaban dari Kang Fitra tadi semuanya spontanitas yang memang ya begitulah peristiwa dalam hidup kita, nggak perlu banyak settingan ya, tapi banyakin doanya. Ada pertanyaan dari teman-teman, monggo silakan, yang online ataupun offline silakan, ada pertanyaan atau ada yang mau curhat? Ya, bertanya nggak ada nih Tat, tapi di online ada yang salam katanya dari Brebes. Iya, salam. Mungkin ada yang nonton. Apa bawang kan? Bawang, Brebes bawang. Ada yang salam. Assalamualaikum, Brebes hadir katanya. Iya. Dari mana lagi yang hadir? Gimana lagi? Cianjur. Oh, Cianjur hadir. Alhamdulillah ya. Hendy yang balas barusan nih, Waalaikumsalam Cianjur. Masya Allah, Waalaikumsalam Brebes. Allahu Akbar. Tuh perasaan jadi pengen dagang wedang. Masya Allah, luar Nonton biasa. mungkin.
Nonton Beliau. ya. Jadi kalau tadi pertanyaan masuk ke saya itu tentang jodoh tadi, apakah orang menikah itu patokannya sudah berjodoh? Sekali lagi saya sampaikan, menikah belum tentu berjodoh. Kalaupun ada perpisahan itu dalam tanda kutip kita bisa menikah lagi dalam konteks berpisah hidup, berpisah mati. Bisa jadi ternyata Allah limitkan pernikahan jodoh kita ini ada 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Ya begitulah Allah takdirkan, Allah gariskan, dan kita nggak pernah nebak. Mana sih ada orang, mohon maaf lahir batin, menikah untuk berkali-kali di niat awalnya, kan nggak ada. Gitu ya. Pengennya kan nikah sekali seumur hidup, sudah semati sehidup, sesurga dan seterusnya. Tapi takdir itu bisa berubah dengan apa? Satu, dengan doa, yang kedua dengan tingkah laku kita juga. Tingkah laku kita buruk, tadinya Allah takdirkan baik, ya karena ya negatifnya yang banyak, akhirnya bisa berubah dan seterusnya. Maka berdoalah yang baik-baik sehingga takdir kita semuanya jadi baik. Yang kedua, pertanyaan tadi sebelum kajian itu tentang apakah di saat perempuan laki-laki itu meminta restu kepada orang tua itu tidak mendapat ridho, apakah itu disebut tidak berjodoh? Ya ibarat kata nikah aja belum, baru masih level doa restu ya jauh lah, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kalaupun sudah menikah saja masih berkemungkinan untuk bisa tidak berjodoh. Apalagi levelnya masih ta'aruf, masih mengenal, masih proses dalam konteks doa restu orang tua segala macamnya, ya. Berharaplah kepada Allah jodoh kita, jodoh dunia akhirat sekali seumur hidup. Sudah begitu. Ya, itu yang terbaik buat kita. Kita terima jodoh kita apa adanya. Semoga juga pasangan kita juga bisa menerima kita apa adanya. Bicara tentang kegagalan tadi, kegagalan itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya jelek. Bisa jadi itu adalah cerminan dari pasangan hidup kita. Bisa jadi itu cerminan Allah ingin ngasih sesuatu yang lebih kepada kita, ya. Yang kedua, ada namanya kesalahan yang benar. Kesalahan yang benar. Nah, maksudnya gimana kan? Nah, dalam itu lagu baru saya. Asik. Itu judul lagu baru. Pernah dengar nggak? Itu baru masalah ini. Kesalahan yang benar itu lagunya si Tiara. Kalau nggak salah, saya baru dengar tadi siang soalnya. Judulnya kesalahan yang benar. Itu bukan Tiara, ada tuh. Bukan Tiara sebelumnya misalnya. Jadi saya bingung juga. Saya dalemin teksnya. Jadi ternyata ya kalau bahasa spiritual tuh menyebut hikmah. Oh, alhamdulillah gagal. Oh, tapi ini jadi sebuah kebenaran buat saya. Oh, saya salah ngambil langkah itu, tapi dengan salahnya saya ngambil langkah, saya selamat. Ya. Itu namanya kesalahan yang benar. Paham ya? Jadi alhamdulillah saya nggak terbang. Kalau saya terbang ya udah kayak yang lain, gitu ya. Alhamdulillah saya salah tadi nulis jawabannya. Kalau saya benar nulis jawabannya, saya kerja di situ, ternyata pabriknya begini, gitu tuh. Jadi kesalahan yang benar, kesalahan yang benar. Maksudnya apa? Intinya semua hal kegagalan, semua hal yang negatif bisa menjadi sebuah kebenaran, bisa menjadi sebuah yang positif kalau cara pandangnya yang beda. Dan spiritual itu adalah tentang cara pandang. Kalau spiritual kita lemah, berarti cara pandang kita biasanya agak-agak ke kiri. Tapi kalau spiritual kita baik, iman kita kuat, maka yang terjadi adalah cara pandang kita selalu Al-Quran, Sunnah. Kayak tadi tuh Kang Fitra bilang, apa sih yang bisa membuat titik kita bisa bertahan? Kang Fitra menjawab, ada ayat Ustaz. Wah, udah enak tuh begitu. Ada ayat yang jadi kalau sudut pandang kita sudah Al-Quran, sudut pandang kita sudah Sunnah, jadi apapun peristiwa yang terjadi itu pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, pasti ada kebenaran buat diri kita.
bahasanya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Nah, bingung lagi kan? Ntar khusus bahasa sama. Waduh, iya. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan. Ya nggak apa-apa, tapi di jalan yang benar gitu. Jadi ibarat kata ini tempatnya udah benar nih, majelis, tapi ini masih pelongo gitu, nggak apa-apa, daripada pelongo pinggir jalan gitu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Kang Fitra udah jadi tamu. Ada pertanyaan lagi? Dari Brebes, dari Cianjur, dari Cimahi, dari mana? Karena fansnya beliau luar biasa. Ya, sebelah kiri saya fansnya luar biasa. Ya, di seluruh kota, di seluruh provinsi, di seluruh kampung dan desa. Terima kasih Kang Fitra sudah hadir di talk show di majelis Rumah Hati. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman divisi Rumah Hati, majelisnya, alhamdulillah, dan seluruh teman-teman yang support yang hadir dari Serengseng, dari Pondok Gede, dari Depok, dari mana lagi, banyak lah nih, ya. Masya Allah, dari Palembang ada. Dari Palembang ada ya? Ada dari Palembang, dari Jogja, dari Depok ada, dari Cirebon ada, Masya Allah. Ini Cirebon, ya? Kuningan. Masya Allah. Iya. Indramayu, dari Indramayu hadir. Alhamdulillah makin banyak teman-teman yang online. Saya informasikan, insya Allah kita menerapkan protokol kesehatan. Ini kita nggak pakai masker, tapi masker kita nggak kelihatan sebetulnya. Jadi masker kita masker yang bening. Saking bening nggak pakai. Tapi insya Allah Allah jaga sehat kita semuanya insya Allah. Yang lagi terima kasih Kang Fitra. Jumpa lagi Jumat depan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Insya Allah akan banyak program-program gitu Kang Fitra ya. Insya Allah di bulan Ramadan. Insya Allah kita kedatangan tamu lagi minggu depan. Gestannya kita rahasiakan sampai waktu dan tempat yang kita informasikan. Ya. Intinya semoga ini makin membawa hikmah, kebaikan, makin semangat. Oh ada tanya? Oh silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa ya, kalau misalnya kita berdoa ya Pak Ustadz, itu kan kita misalnya kita mengharapkan jodoh, terus kita berdoa, sholat, gitu kan. Nah itu sholat kita itu nanti katanya kan ada yang bilang nanti kamu akan dikasih petunjuk sama Allah gitu. Tiba-tiba kamu ketemu siapa, kamu harus kemana, kayak gitu. Terus nanti ada aja tawaran kerja atau apa itu seperti itu Pak Ustadz. Kalau Allah membimbing doa-doa kita gitu untuk menuju apa yang kita mau, seperti itu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petunjuk Allah itu datang bisa yang tersirat maupun yang tersurat. Maksudnya apa? Petunjuk Allah itu datang hasil dari buah doa kita, bisa betul-betul berwujud yang kasat mata, terlihat betul. Oh dapat tawaran A, dapat tawaran B dan seterusnya. Atau yang tidak terlihat dalam tanda kutip kemantapan hati. Gitu ya. Jadi dua ini harus sinkron. Jadi di saat petunjuk itu datang berupa wujud manusia, entah itu jodoh kita, kan kembali lagi ke sini. Benar nggak? Itu kan pertanyaan selalu begitu. Benar nggak ini jodoh gua? Benar nggak ini berkat doa gua? Benar nggak? Kan begitu. Makanya ini sama ini harus sinkron. Gitu. Kalau itu bisa disinkronkan dengan baik, maka hasilnya pun juga baik. Gitu. Kemana gitu itu hasil doa kita juga. Tiba-tiba, sama juga yang merintahkan kita melangkah itu siapa? Saya tanya. Allah ya? Atau pikiran kita? Kan sini. Iya. Ambil. Bergerak. Kan ini nih. Ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Tapi ada hal yang lebih kecil lagi yang membuat ini jadi atau enggak, maju atau mundur, ambil atau enggak, kan ini juga nanti. Pertanyaannya, ada yang halal sama haram. Kamu ambil yang mana? Halal. Halal, karena ini sudah dipertimbangkan, karena ini sudah ada ilmu, betul nggak? Tapi pertanyaannya, haram sama haram, mana yang kamu ambil? Halal. Haram sama haram? Haram dua-duanya. Iya. Enggak saya ambil.
Itu yang merintahin siapa? Ini sinkron. Tapi kalau nggak ada lagi, gua ambil lah. Bertolak belakang sama ini. Sebetulnya saya nggak mau saat ngambil, tapi karena terpaksa, bahasa terpaksa itulah yang membuat ini tuh berkecamuk. Tapi kalau bilang, ya saya nggak ambil Ustaz, haram dua-duanya. Ini sama ini sinkron. Antara edukasi yang kamu terima sama syariat yang ada di dalam hati, oke, sinkron. Tapi ini bisa nggak sinkron kalau pertemuannya pasti di tengah-tengah. Ustaz, kalau saya nggak ambil, aduh, nggak tahu deh hidup saya kayak apa. Tapi kalau saya ambil, ada satu yang pasti membuat saya kecewa. Nah, begitu pasti di persimpangan, gitu ya. Karena posisi hati itu di mana? Di tengah-tengah antara akal, hati, di bawah hati itu ada nafsu. Tuh, gitu ya. Ini tuh ditarik ke atas, pakai logik. Kalau gue nggak ambil, bisa jadi nggak datang lagi nih kesempatan. Tapi kalau gue ambil, sebetulnya bertolak belakang sama ilmu yang gue dapat. Gue sering ngaji, Ustaz sering ngasih ceramah gini, tapi kok masa gue ambil kayak begituan sih? Itu begitu tarik ke atas, tarik ke bawah. Kenapa posisi hati itu ada di tengah? Gitu. Lagi Pak punya, kalau kita lagi dalam problem ya, kan ada orang tua tuh selalu bilang, kamu kalau lagi ada masalah jangan curhat-curhat ke orang deh. Tapi saya pernah dengar ceramah di Ustazah Oki, boleh curhat tapi cari orang yang amanah. Itu sebaiknya seperti apa? Apa curhat sama Allah aja? Tapi kan terkadang kita kayaknya nggak cukup nih curhat sama Allah aja gitu. Boleh nggak curhat sama manusia, apa sahabat, apa saudara, teman dekat? Makanya ada ilustrasi yang kemarin baru teman saya share juga. Ceritanya ini kambing, sapi. Sapi ini ditanya sama ayam, oh lu santai banget lu kerjaan lu. Si sapi jawab, iya kerjaan gue tadi cepat selesai. Ya kerjaan gue sih sebetulnya enak nih, jadi gue ya betah kok di sini. Si ayam cerita lagi sama kambing. Si ayam bilang, no sapi no lele no, ya katanya sih kerjaannya udah selesai. Si kambing cerita lagi sama si kodok. Kodok bilang, si kambing cerita sama kodok. Kambing bilang, tuh sapi tuh santai-santai kerjanya malas banget tuh katanya gitu. Udah berita lagi. Kodok cerita lagi sama monyet. Kodok cerita lagi, sapi tuh malas tuh kerjaannya tuh, leye-leye begitu. Tuh udah negatif tuh. Monyet cerita lagi sama yang punya, Pak, si sapi itu udah malas kerja sama bapak, dia mau pindah ke tempat lain. Akhirnya sapinya diapain? Digorok, sembelih. Berita yang baik sampai ke ujung itu bisa jadi negatif dan bumerang buat kita. Hikmahnya apa? Kalau cerita jangan sembarang orang. Bicara amanah tadi, udah. Ini rumah nih udah jadi rumah hati, rumah kita semuanya, rumah orang yang siapa saja boleh masuk yang masih punya hati. Kalau nggak punya hati nggak boleh masuk sini, harus punya hati di sini karena itu yang akan kita tanya, itu yang akan kita benerin, gitu ya. Jadi silahkan cerita tapi orang-orang tertentu saja, gitu ya. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, gitu ya. Terima kasih. Kalau mau lanjut setelah ini silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih lagi kawan-kawan sekali lagi teman-teman yang udah hadir, jazakallahu khair. Saya pamit. Syukran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.